perdebatan antara Kristen dan Islam bukanlah mencoba untuk mencari mana yang lebih baik dan lebih buruk, tapi mencoba untuk mencari mana yang benar. Karena jika satu benar, maka yang lain otomatis menjadi salah. Video ini merupakan pendapat akademis dari sudut pandang Kristen yang melihat bahwa ternyata Alkitab lebih unggul daripada Al-Quran. Kita lihat sama-sama. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 1.500 tahun dan di berbagai lokasi dan budaya. Meskipun demikian, Alkitab tetap memiliki satu tema sentral, rencana penebusan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Tema penebusan ini menghubungkan seluruh bagian Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kesatuan tema ini menunjukkan koherensi teologis yang luar biasa meskipun Alkitab ditulis oleh begitu banyak penulis yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda pula. Hal ini sering digunakan sebagai argumen bahwa Alkitab adalah wahyu yang diilhami oleh Allah, karena tidak mungkin manusia bisa menghasilkan teks dengan kohesi yang begitu kuat tanpa adanya campur tangan ilahi. Al-Quran sebaliknya ditulis dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat, sekitar 23 tahun, dan oleh satu penulis utama yaitu Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah dalam bahasa Arab. Kritik terhadap Al-Quran adalah bahwa narasinya tidak mengikuti alur yang koheren. Banyak topik diulang-ulang dan kurang memiliki struktur naratif yang teratur seperti dalam Alkitab. Maka dari itu, Alkitab itu lebih unggul secara kronologis. Sebagai contoh, dalam Alkitab, kisah Musa diceritakan dalam satu rangkaian kisah yang terstruktur. Sedangkan dalam Al-Quran, kisah Musa itu tidak diceritakan dalam satu rangkaian kisah yang terstruktur. Sebaliknya, kisah ini tersebar di beberapa surat yang berbeda, seperti dalam surat Al-Araf, surat Taha, dan surat Al-Qasas. Setiap bagian mengangkat episode atau aspek yang berbeda dari kisahnya, tetapi tidak membentuk narasi linear seperti yang kita lihat dalam kitab Keluaran. Salah satu keunggulan yang sering ditekankan oleh para apologet Kristen adalah penggenapan nubuatan dalam Alkitab. Perjanjian Lama berisi ratusan nubuatan yang secara khusus mengarah kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Beberapa di antara mencakup kelahiran dari seorang perawan di dalam Perjanjian Lama, terus dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi dalam Matius 1 ayat 22-23. Tempat kelahiran Yesus di Bethlehem juga dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 2 dan digenapi dalam Matius 2 ayat yang pertama. Penyaliban dan penderitaan Mesias juga tertulis dalam Yesaya 53 digenapi dalam narasi Injil juga. Penggenapan nubuatan ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki integritas historis dan teologis yang kuat, karena nubuatan yang ditulis ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus ternyata digenapi dengan tepat. Ini memperkuat klaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Al-Quran di sisi lain tidak memuat banyak nubuatan dan tidak ada penggenapan yang sebanding dengan penggenapan nubuatan dalam Alkitab. Jadi kalaupun ada nubuatan tersebut tidak sedetail Alkitab, sehingga tetap saja Alkitab tetap unggul dari segi nubuatan. Sebagai contoh, nubuatan dalam Alkitab terutama mengenai Mesias memiliki rincian yang sangat spesifik, seperti tempat kelahiran, cara kematian, dan peristiwa yang akan terjadi pada Mesias. Alkitab adalah salah satu kitab yang paling banyak dipelajari secara kritis. Ada ribuan manuskrip Alkitab kuno yang ditemukan, termasuk diantaranya adalah Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Dead Sea Scrolls. Karena banyaknya manuskrip ini, para sarjana dapat meneliti dan membandingkan teks-teks tersebut, sehingga kesalahan penyalinan dapat diidentifikasi dan diluruskan. Keterbukaan terhadap penelitian tekstual ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi bahwa teks Alkitab yang kita miliki saat ini adalah versi yang sangat mendekati teks asli yang ditulis ribuan tahun lalu. Selain itu, Alkitab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tanpa kehilangan pesan intinya. Al-Quran, meskipun dihormati sebagai teks suci, memiliki sejarah penyusunan yang lebih tertutup. Al-Quran dalam bentuk kompilasinya sekarang baru disusun setelah wafatnya Nabi Muhammad, di bawah kekhalifahan Utsman. Menurut sejarah Islam, versi-versi Al-Quran yang berbeda dibakar untuk menyatukan teks ke dalam satu versi standar. Ini menghalangi penelitian tekstual yang setara dengan Alkitab dan menimbulkan pertanyaan tentang perubahan atau variasi yang mungkin telah ada sebelum standarisasi tersebut. Kitab dalam Perjanjian Baru, terutama Injil, ditulis oleh orang-orang yang hidup pada masa Yesus dan yang menjadi saksi langsung atau saksi dekat dari peristiwa yang diceritakan. Penulis Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberikan kesaksian dari sudut pandang mereka masing-masing yang memberikan kekayaan perspektif dan keandalan sejarah.
Fakta bahwa sebagian besar perjanjian baru didasarkan pada kesaksian saksi mata membuatnya memiliki kredibilitas historis yang tinggi. Al-Quran, meskipun dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tidak memiliki sumber saksi mata yang sama mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya. Banyak cerita dalam Al-Quran seperti kisah Yesus berasal dari tradisi lisan dan seringkali berbeda dari catatan Injil. Masalahnya adalah karena Alkitab ditulis oleh para saksi mata dan orang-orang yang kenal dengan saksi mata, jika Al-Quran memiliki catatan sejarah yang berbeda dari Alkitab, tentu saja lebih kuat Alkitab karena ditulis langsung oleh saksi matanya. Dan itu alasan mengapa saya yakin Alkitab lebih unggul daripada Al-Quran. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar.